selamat siang. Kembali lagi di Kepo Kemasos Podcast bareng aku Luna sebagai moderator. Nah, di sini narasumber kita ada Kak Isnai dan juga ada Kak Akbar. Nah, di podcast kali ini aku mau nanya dulu nih ke kakak-kakak. Kakak-kakak nih kesibukannya apa sih, Kak? Kalau saya sekarang lagi melakukan penelitian tentang budaya pop Jepang di Kota Makassar. Budaya pop Jepang. Yeah. Kalau Kak Isnai lagi kesibukan apa nih, Kak? Kalau aku sekarang karena kalau penelitiannya udah selesai alhamdulillah, jadi sedang menyusun hasil penelitiannya. Tentang apa nih, Kak, penelitiannya? Kemarin meneliti soal perubahan perilaku sosial dari anak berkebutuhan khusus. Kalau sempronya kemarin gimana, Kak? Sempro kemarin ya aman, lancar, dan menarik sih karena ramai teman-teman datang lihat dan kemudian sembari bertukar pikiran juga dengan para dosen yang hadir. Itu mungkin Dapat buket-buket juga dong. iya, Buket apa nih, Kak? Buket kopi? buket-buket apa ya, hadiah-hadiah mungkin ya kecil-kecilan dari teman-teman toh. Kak Isnai gimana, Kak? Iya sama, kalau aku kan lebih duluan kan sempronya. Jadi waktu itu berhubung masih di masa-masa awal semester, tidak serame Akbar kemarin. Cuma ya sama sih, kurang lebih seperti itu. Lancar juga alhamdulillah sempronya. Dan di seminar proposal kemarin juga banyak revisi-revisi, masukan-masukan dari dosen juga. Jadi selesai penelitian alhamdulillah semuanya lancar. Oh ya, Kak. Jadi di podcast kali ini kita akan angkat soal gratifikasi di lingkungan kampus nih, Kak. Nah, menurut Kak Akbar nih, apa sih gratifikasi itu, Kak? Sebelum kita terlalu jauh ya memetakan dan mengkonseptualisasikan definisi mengenai gratifikasi, kita perlu tahu dan menelusuri lebih dulu nih, bagaimana sih sebenarnya gratifikasi ini dalam konteks budaya sosial di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang erat dengan berbagai macam prasana yang dikemukakan sama orang-orang dari suku Bugis, Makassar. Bisa saja semisal kalau kita mengambil definisi gratifikasi, kita bakalan menemukan kontradiksi di lapangan. Misal ketika orang beranggapan bahwasanya ini bukan gratifikasi, ini hanya pemberian dari kami kepada seseorang yang begitu erat dengan budayanya. Jadi sebelum kita terlalu jauh ya, kita mesti paham dulu bagaimana konteks sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Bisa jadi gratifikasi itu karena ya memang perilaku tindak yang istilahnya tindakan banalitas kayak semacam itu, ataupun ini justru menjadi salah satu langkah orang biasa di masyarakat kita memberi dan ya kurang lebih seperti itu. Ya, kalau dari tesnya sendiri itu berarti Iya. apa sih, Kak? Kurang lebih sama sih, sama kayak yang dibilang Akbar barusan. Kalau saya sendiri sih pahamnya gratifikasi itu pemberian hadiah atau ya bentuknya mungkin bentuk terima kasih gitu kan kepada orang yang berjasa mungkin. Jadi kita memberi hadiah ke sesama orang itu kan udah biasa kan ya. Itu kan tergantung budaya lagi. Kalau saya sendiri karena bukan dari suku Bugis, saya masih sembari mempelajari budaya yang ada di sini juga. Orang-orang itu sangat suka memberikan orang lain hadiah gitu, sebagai mungkin bentuk interaksi mungkin, ya kan, kita belajar interaksi juga kan, ini untuk mempererat hubungan antar sesama gitu. Ya, jadi kurang bisa dibedakan ya namanya gratifikasi sama rasa ingin memberi gitu ya. Kalau menurut kakak sendiri itu sebagai mahasiswa ya, opini kakak tentang praktik gratifikasi di lingkungan kampus itu seperti apa sih, Kak? Atau mungkin punya pengalaman dari segi gratifikasi itu sendiri, Kak? Iya. Ada kisah menarik di tanggal 9 Maret 2023. Salah seorang rektor dari Universitas Riau, dia ngeluarin surat edaran tentang larangan mahasiswa memberikan kue dan berbagai jenis sesajen kepada dosen-dosen mereka untuk menghindari praktik gratifikasi. Jauh sebelum itu, di tahun 2015 misal, ketika Johan Budi masih menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam sebuah gelaran seminar, dia telah menegaskan praktik memberikan dosen kue, makanan itu sebagai bagian dari tindakan gratifikasi yang mengarah pada berbagai macam kejahatan lainnya. Bahkan 22 tahun yang lalu, di awal-awal bulan Februari kalau tidak salah, DPR mengesahkan satu undang-undang yang merupakan hasil revisi
namanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001. Nah, di dalam undang-undang itu praktik gratifikasi ini sudah menjadi salah satu hal yang mesti ditindak tegas oleh pemerintah. Pasal-pasal yang termuat dalam undang-undang itu kemudian dijadikan sebagai basis legitimasi menjerat orang-orang yang melaksanakan aktivitas semacam itu. Pasal 12 dan 12B kemudian menjadi pasal yang paling sering dijadikan sebagai sebagai ayat untuk mencekik orang-orang yang semacam ini. Maka dari itu sebenarnya praktik gratifikasi baik itu di lingkungan pendidikan tinggi maupun di luar pendidikan tinggi punya asas hukum yang legal, formil, dan jelas. Di sisi lain ini sudah diwanti-wanti oleh berbagai macam pihak, baik itu yang baru-baru ini terjadi di Universitas Riau maupun di masa-masa yang lalu yang telah dikemukakan tadi. Ya, kalau dari Kak Isnai sendiri gimana sih Pak opini Kakak mengenai gratifikasi di lingkungan kampus? Tadi kan Mamang Akbar ini sempat mention soal di Universitas Riau kan ya. Nah tadi juga saya sendiri sih sempat baca-baca kalau di Universitas Erlangga itu di Unair mereka bahkan bikin unit pengendali gratifikasi. Jadi kayak ada komisinya guys seperti itu. Jadi untuk mencegah gratifikasi itu ada di kampus, itu mereka bikin lembaga yang melindungi supaya nggak ada lagi praktik-praktik seperti ini di kampus. Itu bahkan kayaknya mungkin dosen yang menerima juga bisa melaporkan, maksudnya kalau ada nih mahasiswa yang kayak gini kan harusnya nggak boleh. Soalnya dari pasal yang tadi juga disebut itu yang bisa jadi pelaku sebenarnya mahasiswanya karena kita yang ngasih ya nggak sih dia kan, dan itu ada hukumannya juga kan. Ya, ada hukumannya juga. Jadi kalau misalkan praktik itu berjalan, mahasiswanya yang memberi itu juga yang jadi pelaku. Karena kan kesannya seperti memberi suap kan dulu. Yang jadi pertanyaan besar juga ketika semua aturan, semua imbauan ini sudah ada, lantas mengapa hal-hal semacam ini masih melanggeng di kehidupan kita, utamanya di lingkup pendidikan tinggi. Kembali lagi di statement awal kita bahwasannya jangan sampai gratifikasi ini hanyalah sebentuk budaya orang-orang setempat ketika memberikan atau mengucapkan terima kasih dalam bentuk barang dan hadiah. Tapi di sisi lain kita mesti berpikir juga loh bahwasannya jangan sampai aktivitas semacam itu hanya dijadikan sebagai upaya berlindung di balik narasi melanggengkan atau merawat budaya. Jangan sampai memang mereka bertujuan untuk tindakan-tindakan yang berujung pada kejahatan lain melalui gratifikasi ini. Itu yang mungkin perlu ditekankan. Jadi kalau kita lihat juga kan kayak dari anak-anak SD itu kan biasanya kalau mau kenaikan itu disuruh kasih kue kan. Ya, dikasih kue, hadiah. Nah itu tanpa mereka tahu kalau misalnya mungkin itu bentuk gratifikasi atau bentuk terima kasih. Kalau misalnya di dunia perkuliahan ada juga nggak sih yang kayak gitu, yang kayak kasih kayak gitu juga ke dosen-dosen sebagai bentuk terima kasih atau gimana? Kalau Isnai? Oh iya, kalau praktik seperti itu sih biasanya ya umumnya itu paling sering terjadi kalau kita mau ujian proposal atau hasil. Ya ini kan kita berdua udah sama-sama proposal kan. Itu ada, untuk kemarin tuh ada pemberian seperti itu. Tapi itu kembali lagi karena mungkin kita udah angkatan keberapa ya, kita udah 19, mungkin masih ada angkatan-angkatan di atas kita yang melakukan hal yang sama. Jadi kita mikirnya kalau bisa kita ngasih malah kita nggak enak dong. Ya nggak sih, kayak orang-orang lain kayak kita lihat kakak-kakak ngasih pas kita mau ujian, masa kita nggak bawa apa-apa kan ke pak dosen gitu. Apalagi kalau misalnya kita ujiannya yang dari pagi, mungkin kita belum kasih kesempatan dosen juga untuk sarapan atau apa, ya kan. Jadi menyediakan konsumsi lah ya istilahnya, konsumsi seperti itu tuh kayak masih hal yang lumrah untuk, karena kan kita juga makan kan, kita juga makan. Forum-forum juga teman-teman kita yang masuk ke ruang ujian juga sama-sama menikmati makanan yang kita hidangkan. Sama kalau misalkan ada mungkin beberapa mahasiswa yang memberi bingkisan di luar itu kembali lagi ke mahasiswanya mau ngasih apa enggak. Kalau misalkan mau ngasih pun tidak apa-apa selagi niatnya tidak lebih dari memperlancar supaya lancar ya apa gitu. Itu jangan udah termasuk hal yang lain gitu kan. Tapi menurutku ya Isnai, dengan pandangan seperti itu kita justru semakin merawat hal-hal yang semacam ini. Ini kan sebenarnya kalau saya sendiri ditanya mengenai pendapatnya tentang gratifikasi, ya saya tegas ini adalah tindakan yang buruk, busuk, lagi bejat gitu.
Karena kenapa? Jangan sampai dengan keberadaan hal-hal tradisi memberikan sesajen untuk para dosen ini, kita justru terlena dengan hal itu. Kita tidak fokus kemudian. Kalau konteksnya tadi mengenai ujian proposal atau ujian skripsi, kita justru berpikir bahwasannya ada hal yang mesti dilakukan sebelum kita melakukan ujian atau seminar proposal atau apapun namanya itu. Ketimbang kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kita kemudian tidak fokus dengan penelitian kita yang mau diujiankan besok. Kita fokus pada apa sih yang mau dikasih ke mereka. Makanan ini cocok nggak untuk lidah mereka, atau jilbab ini pas nggak dengan ibu ini, kan begitu kan. Jadi tetap itu menurutku ya jadi salah satu hal yang paling lama, yang menurutku paling terawat, paling lama, dan paling tidak banyak orang pertanyakan justru. Padahal itu adalah tindakan yang buruk. Jadi ini secara langsung ini budaya ya, karena dari sebelum-sebelumnya itu udah masih juga. Tapi tanpa diketahui tujuannya yang jelas itu gratifikasi atau sekedar terima kasih. Jadi menurutku itu berarti butuh dong kita sebagai mahasiswa itu lebih berpikir kritis kan ya, mempertanyakan apakah itu bentuk gratifikasi kah atau memang sebuah bentuk terima kasih. Iya, tentu. Kalau menurut kakak-kakak nih, dampak dari praktik gratifikasi itu dalam dunia pendidikan gimana sih kak? Kalau dari Kak Mamang mungkin? Kalau saya sih banyak ya. Kalau konteksnya tadi berbicara mengenai pemberian sesajen sebelum ujian proposal, itu menurutku ada dua. Yang pertama, kita bisa saja jadi pelaku dari tindakan gratifikasi karena sifatnya kita adalah si pemberi dan yang menerima itu para dosen. Itu bisa saja kita jadi pelaku. Kalau kita pakai rujukan Undang-Undang 12 di nomor 20 tentang tindak pidana korupsi. Nah, di sisi lain, kita yang seperti saya sorot tadi, kita bisa saja tidak fokus terhadap apa yang kita kerjakan sebenarnya. Ketika kita berada di situasi di mana besok akan melakukan ujian proposal, kita kemudian tidak membaca kembali skripsi dan buku kita gitu. Kita justru terlena dan memusingkan bagaimana caranya menyediakan hidangan yang pas buat mereka ketika sedang ujian. Baik, apakah bapak ini tidak sungkan kalau saya berikan jus buah mengkudu? Atau semisal ibu ini boleh tidak saya berikan jilbab ala ibu kadis provinsi Lampung semisal yang tebal itu? Itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Dan yang menjadi hal banyak tersita waktu di situ. Alhasil apa? Kualitas riset yang kita hadirkan di meja ujian ya mungkin saja ala kadarnya, mungkin saja. Tidak semua orang begitu dan tidak semua meja ujian di lingkup pendidikan melakukan tindakan gratifikasi itu. Kalau di Unhas mungkin sebagian, tapi saya tidak tahu kalau teman-teman cerita, saya dengar ceritanya teman-teman di fakultas lain, mereka tidak hal-hal yang kayak begini justru tidak ada. Ya meskipun saya dengar cerita lagi di teman-teman lain hal-hal yang kayak gini justru jadi salah satu hal yang melanggeng dan sakral di dalam. Dari saya sendiri gimana sih kak? Iya, kalau misalkan kayak tadi kan di mention karena kita udah sama-sama pernah ujian, jadi H-1 itu kita tidak belajar. Kita bahkan kalau misalkan diskusi ke teman-teman yang sudah proposal lebih dulu, kita nggak nanya apa sih pertanyaan yang mau ditanyakan pada dalam ujian ya kan, kira-kira pertanyaan ini bakal keluar enggak? Maksudnya kasih kisi-kisi pertanyaan lah ya, biasa kalau mau ujian, mau ulangan gitu kan. Tapi kita malah nanya, kalau konsumsi ini cocok enggak ya? Kalau bawa ini enggak apa-apa enggak ya? Kalau bawa ini boleh enggak ya? Kayak lebih banyaknya ke hal-hal yang lain, bukan ke teknikal gimana sempurna kita bisa sukses ya dari proposalnya kan, misalkan menyiapkan materi dan lain-lain, malah menyiapkannya hal yang lain. Itu di luar kita mampu atau enggak ya? Apalagi kalau misalnya teman-teman yang nggak mampu misalnya ya kan yang harusnya dia lebih memikirkan bagaimana saya bisa lulus dengan kemampuan saya, malah bagaimana besok konsumsinya dosen bisa tersedia atau tidak ya. Kalau misalkan sampai bela-belain minjem uang misalkan ya kan, sampai dia entah nabung untuk ininya tapi dia nggak siapkan materinya, mungkin itu kan jadinya tidak substansi ujiannya nggak sih ya? Substansi ujiannya jadinya nggak dapat yang harusnya kita belajar mempersiapkan materi, malah nyiapinnya hal yang lain. Iya, justru orang-orang yang berada dalam kondisi seperti saya, kondisi ekonomi menengah ke bawah, itu pasti akan berpikir berpusing-pusing ria dan juga akan bingung gimana sih caranya untuk nyediain makanan untuk beberapa orang ini. Kadangkala ketika orang yang
punya budget dan punya rezeki berlebih itu tidak pusing dengan hal kayak gini. Justru topik pada sore kali ini akan dianggap beberapa kalangan sebagai salah satu yang useless, biasa gitu. Tapi bagi beberapa kalangan juga seperti saya, itu adalah topik yang sensitif menurutku. Saya pernah dengar teman ketika mau ujian, dia ngeluarin uang sekitar 300 sampai 500 ribu hanya untuk ngebeliin bingkisan, makanan untuk sekali ujian kepada para dosen-dosen tentunya. Dan ini menurutku praktik yang yang buruk sebenarnya. Kenapa? Karena kita secara tidak langsung dipaksa untuk ngeluarin uang hanya untuk menyuapi mereka gitu, dalam tanda kutip. Dan hal ini menurutku sangat-sangat merugikan tentunya bagi kita yang kelas menengah ke bawah lah. Ketika saya semisal kemarin ujian proposal, saya berpikir beberapa kali itu untuk ngebeliin mereka makanan atau suap-suapan gitu. Jadi saya minimalisir pengeluaran saya di situ dan tidak berpusing-pusing ria dengan itu, karena menurut saya sendiri itu hal yang tidak perlu dipusingi memang sebenarnya. Itu menjadi semacam menurutku, semacam praktek yang selama ini tidak pernah dilihat sebagai salah satu masalah sosial, padahal menurutku ya itu jadi salah satu masalah ketika itu sudah merugikan dalam tanda kutip, bahkan merugikan secara material. Itu yang menurutku sangat disayangkan sih dari praktek-praktek semacam ini. Iya, karena dari pengalamanku juga ya waktu SD, SMP dulu, kan itu setiap kenaikan kan kita kasih kue kan. Memang mungkin dari si gurunya itu tidak memaksa kita untuk kasih kue yang seperti apa. Tapi di saat ada teman kita yang mungkin kurang mampu dan kasih kue yang ala kadarnya, mungkin dia akan dengan sendirinya merasa minder, ya kan, dibandingkan sama teman-teman yang lain. Padahal sebenarnya tidak dipaksa, tapi mungkin karena dibanding-bandingkan juga kan sama teman-teman. Kayak dia merasa harusnya nih kasih kue, walaupun mungkin sebenarnya dia tidak punya uang untuk itu. Dan mungkin karena kita masih kecil ya dulu, jadi tidak mempertanyakan kenapa sih harus kasih kue ke dosen-dosen, untuk apa, atau ke guru-guru ya untuk apa. Ini aku juga mau tanya mengenai hukum, berarti mengenai gratifikasi ini. Kalau menurut kamu bagaimana sih Kak? Mungkin pernah baca mengenai hukum yang berlaku untuk gratifikasi ini seperti apa Kak? Kalau hukum sudah saya sorot sih sebenarnya di awal mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di pasal 12 dan 12B. Itu semua termuat mulai dari definisi, nominal denda, maksimal hukuman, dan praktik-praktik apa saja yang tergolong sebagai tindakan gratifikasi. Dan tentu ada semacam peringatan sih kalau kita baca undang-undang yang sifatnya legal formal itu. Di sisi lain menurutku ya, kita bahkan tidak perlu aturan semacam itu untuk mengetahui bahwasanya gratifikasi adalah tindakan yang zolim dan bejat. Kenapa? Selama kita dirugikan dengan tindakan itu, menurutku hal semacam itu adalah suatu kejahatan, suatu tindakan yang immoral gitu. Jadi ketika kita sudah dibentengi dengan hukum, kita dibentengi dengan moral, kita dibentengi dengan berbagai macam situasi, yang jadi pertanyaan kenapa ini masih melanggeng. Asumsi saya ini ada kaitannya dengan budaya seperti yang kita bilang tadi itu di awal. Selain itu, kita memang tidak pernah pertanyakan ini dalam diri kita. Kita tidak pernah face to face dengan para dosen terhadap masalah ini. Kita justru sebagai mahasiswa ya konteksnya lebih asik ngomongin tentang korupsi, lebih asik ngomongin tentang demokrasi, lebih asik ngomongin tentang hal-hal yang berada di luar kapasitas kita sebenarnya. Padahal ada sesuatu yang urgent di sekitar kita yang justru tidak pernah dibahas sama sekali. Salah satunya adalah ini, gratifikasi. Iya, betul. Jadi malah kitanya pun yang mahasiswa merasa ini biasa deh kayaknya, ini biasa tradisi. Ini tradisi. Ngapain dibahas? Ngapain dibahas kayak ngomong kasih. Ada lebih kasus yang lebih besar nih yang sepertinya bisa dibahas gitu kan, korupsi di Indonesia. Padahal yang kayak kecil-kecil ini tuh kan jadi praktik ini juga kan, jadi anak-anak dari praktik korupsi itu yang kayak gini-gini, ya kan awalnya. Justru pendidikan jadi tempat mengkembangbiakan praktik-praktik yang semacam ini justru, dimana seharusnya universitas ataupun kampus itu jadi wadah atau laboratorium menciptakan manusia-manusia yang bisa berpikir kritis, baik itu dalam jangka waktu tak terhingga bahkan menurutku. Tapi kenyataannya ya kita digiring untuk
mengiyakan praktik-praktik semacam ini justru. Ya, jadi di saat orang yang lain justru fokus ke korupsi, mereka tidak sadar bahwa sebenarnya gratifikasi itu sangat dekat gitu. Ya, Iya, sangat dekat dan sangat dekat sekali. dengan praktik korupsi justru. Iya justru. Terus yang kita soroti lagi kan sekarang di kampus lagi ya, Iya, kadang-kadang di di kampus. kampus di tempat-tempat pendidikan gitu yang harusnya jangan. Yang ternyata di beberapa fakultas sebelum kita lulus kita melakukan yang namanya gratifikasi, Iya. kita nggak sadari. Masa kita menggaung-gaungkan dilarang korupsi Iya, ternyata. ternyata kita akan Iya, gratifikasi. malah kita yang nanti akan ini jadi pelaku kan. Iya. Kalau dari sesuai hukum yang tadi dijelaskan sama Akbar kan. Nah, kalau menurut kakak-kakak nih, kan seperti yang tadi dibilang sama Kak Mamang kan, kalau misalnya ada orang-orang yang tidak sadar bahwa dia sebenarnya sedang melakukan gratifikasi, mahasiswa yang tidak sadar bahwa dia menjadi pelaku. Nah, menurut Kak Mamang itu bagaimana sih caranya untuk kita itu menyadarkan diri kita mengenai hal-hal yang seperti itu, atau mungkin menyadarkan orang di sekitar kita bahwa ini sebenarnya perilaku gratifikasi loh, tapi mereka mungkin masih berpikir enggak kok ini budaya kok, buktinya kakak-kakak kita melakukan hal yang sama. Gimana kalau menurut kamu? Ya kalau saya literasi dan dialog semacam ini justru menyadarkan kita bahwasannya oh iya ya, gratifikasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak lepas dari kita, justru kita nikmati hari-hari, kita lihat hari-hari. Upaya penyadaran itu mesti lebih masif lagi kepada teman-teman melalui apa ya, ini bicara-bicara santai seperti ini, beritahu mereka ini sebenarnya tindakan gratifikasi loh, ini justru merugikan kau dan sebenarnya tidak ada kewajiban kalian untuk berikan makan mereka. Ini hal yang istilahnya tidak dianjurkan bahkan untuk dilakukan. Jadi langkah seperti apa yang bisa kita buat atau bikin, yaitu penyadaran melalui berbagai macam cara, mau itu dialog santai, mau diskusi yang serius, ataupun ngobrol-ngobrol direkam kayak gini kan jadi salah satu langkah sebenarnya. Kalau dari Kak sendiri gimana nih Kak? Mungkin isu ini bagusnya sih lebih diinternalisasikan ya di kalangan mahasiswa, mungkin dosen dan yang lain. Kalau misalkan video ini juga nanti nanti bakal banyak yang lihat, pasti bahkan banyak yang semoga ya, bahkan banyak yang makin sadar kalau praktik gratifikasi ini kan sangat dekat sama kita kan. Kita mungkin bisa lihat kalau misalkan ada teman kita yang ujian atau senior kita yang ujian, itu kan harusnya kita bisa lebih sadar gitu, kenapa sih ada ini, kenapa sih ada ini. Kita kan karena kita orang-orang yang dikasih rezeki untuk mengenyam pendidikan yang lebih kan, pendidikan tinggi, itu harusnya bisa lebih kritis lagi lah, seperti yang Lunar tadi bilang, harus lebih bisa berpikir kritis kalau hal-hal yang kecil-kecil ini tuh patut dipertanyakan lah, tujuannya untuk apa ya kan. Kita harus banyak nanya kenapa sih ada ini, kenapa sih ada ini. Jadi itu juga bisa melatih kita supaya kita tidak terima mentah-mentah aja gitu. Kalau misalkan ada apa-apa kita cuma oh ya orang begini kita ikut-ikut. Jadi kan kayak latah nggak sih jatuhnya kita kan, jadi kayak latahan kan, ikut-ikut orang padahal kita nggak tahu ini tujuannya untuk apa. Terus yang kedua, semoga ada ini lagi, ada komisi-komisi lagi lah, komisi kayak yang di Unair itu, di kampus-kampus lain juga. Soalnya mungkin Unair itu cuma segelintir kampus yang melek kan sama kampus ini. Mungkin masih banyak kampus-kampus yang kayak ya sudahlah, ini mungkin jadi gini, ini mungkin jadi kebiasaan berterima kasihnya mahasiswa ke dosennya gitu kan. Padahal kan tidak juga. Mungkin itu sih. Ya kalau sedikit, kalau di luar konteks ya mengenai pembicaraan kita selalu menyudutkan dosen, tapi saya pernah bincang dengan beberapa dosen mengenai masalah ini. Mereka sadar ini sebenarnya tindakan yang buruk dan tidak boleh ada gitu. Mereka sadar, mereka tahu, tapi kadangkala kesadaran semacam itu tidak membuahkan apa-apa ketika tidak ada aksi nyata gitu. Nah, menurutku penting sih sebenarnya penyadaran ini juga berlaku bagi mereka. Penyadaran antar mahasiswa, penyadaran antar dosen, sehingga apa? Kita mencapai satu konsensus yang ideal, karena kita sama-sama tahu ini adalah tindakan yang buruk. Maka dari itu kita sama-sama menghentikan hal-hal semacam ini yang terjadi di lingkungan kampus. Jadi kerjasama lah ya sama mahasiswa, dosennya juga. Jadi semoga podcast ini juga bisa jadi awalan untuk teman-teman bisa mengangkat isu gratifikasi ini ke depannya. Ini kan lagi masa-masa sibuk-sibuknya sempron nih kan di departemen. Ini kakak-kakak pernah nggak sih dengar soal isu gratifikasi mungkin di kampus kita atau di kampus lain yang lagi naik-naiknya gitu, atau
isu-isu gratifikasi yang pernah terjadi sebelumnya di Bisa teman-temannya kakak-kakak? Apa ya? Soalnya dari beberapa teman-teman yang sering saya ajak ngobrol juga, ternyata di kampus lain juga ada yang kayak memang memberi saat mau ujian misalkan, tapi ada juga yang tidak, karena ya itu tadi ada dosen mungkin yang lebih sadar gitu kan, jadi melarang. Di beberapa fakultas itu kayak memang punya entahlah punya regulasi atau apa, tapi mereka itu mengklaim bahwa untuk konsumsi dan fasilitas lain-lain yang diterima sama mahasiswa dan dosen di ruang ujian itu sudah ditanggung oleh pihak fakultas lewat UKT yang dibayar sama mahasiswa. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita beli lagi kan Iya. jadinya double kan ya. Iya. Misalnya kita bayar UKT nih sekian Yes. uangnya gitu. Terus tapi kita bawa lagi dengan jumlah sekian, itu kan jadinya kan double kan. Padahal kita bisa dapat fasilitas tuh dari UKT kita. Itu kan termasuk fasilitas yang harusnya kita dapat juga kan, seperti itu. Tapi ada juga yang malah misalkan memberi konsumsi nih di sini, tapi kalau mau ngasih bingkisan itu di luar, Ya, jadi malah di luar ruang sidang, jadi malah makin dong kan, jadi Iya, malah makinnya jadi jatuhnya makin seperti keparah, ya kan? makin besar gratifikasinya. Kalau misalkan di ruang ujian kan itu, oh ya ini bentuk apa ya, bentuk terima kasihnya atau apa gitu kan. Tapi kalau misalkan di luar itu malah jadinya lebih nampak, ya enggak sih, seperti itu. Cuma kurang lebih kalau di apa ya, di departemennya kita lah yang paling dekat itu masih umum-umum saja yang terjadi, dan itu masih kembali lagi ke pilihannya mahasiswanya mau disediakan atau enggak kalau untuk bingkisan. Iya, kalau saya mau lanjut dulu yang saya tadi sampaikan mengenai para dosen. Bahkan ada dosen yang menolak loh dengan jelas bahwasannya tindakan ini gratifikasi. Ya mungkin hentikan itu, bilang jangan kasih saya gitu. Itu ada dosen-dosen di Unhaska, di tempat lain saya yakin pasti ada. Nah, kalau bicara mengenai praktik gratifikasi sendiri, tentu pasti ada di lingkungan kampus manapun sih sebenarnya menurutku. Tidak hanya terjadi di ruang ujian tentunya, di ruang-ruang lain pun banyak kok hal-hal yang kayak begini yang berlaku dan berlangsung hingga sampai saat ini. Nah, ini jadi apa ya? Jadi konsen teman-teman sebenarnya ketika praktik ini tetap melanggeng dan kita sadar dengan semua hal yang terjadi. Lantas kita mesti apa begitu? Itu kan jadi pertanyaan yang membutuhkan aksi nyata menurutku. Nah, kalau bicara di lingkungan Unhas, ini cuma cerita-cerita di antara teman-teman saja. Ada beberapa departemen di fakultas-fakultas yang berbeda yang tidak menerapkan prinsip ini, bahkan dengan tegas bahwasannya melarang hal ini terjadi di lingkungan mereka. Tapi ada juga loh yang bahkan terkesan membiarkan praktik ini berlaku. Tidak jarang bahkan ada dosen-dosen yang sengaja merequest makanan-makanan tertentu untuk dibawa sama mahasiswanya. Dan ini bukan cerita fiksi, dongeng ataupun apa. Ini adalah cerita nyata di mana orang-orang justru saya bisa bilang dipaksa untuk membawakan sesuatu yang tidak dikehendakinya gitu. Jadi menurutku ini sudah menjadi semacam hal yang melampaui tindakan bejat seperti gratifikasi, karena ada unsur pemaksaan secara tidak langsung di dalam. Itu sih. Mungkin sebenarnya beberapa mahasiswa juga mungkin sadar ya, Yeah. kita kan kayak oh ini nggak boleh. Dosen pun seperti itu. Yeah. Cuma yang sadarnya mau melakukan apanya yang belum. Yeah. Nah, ya kan, Yeah. artinya yang sama-sama sadar, ya kan. Bahkan ketika kita pun sadar, kita justru ada hawa atau rasa tidak enakan dan kita tidak membawa itu ke dalam meja ujian karena kita merasa kita ji yang berbeda di antara yang lain. Hanya kita ji yang seperti dan terlihat seolah-olah seperti pemberontak begitu, membangkang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tindakan kita sebenarnya benar. Kita tidak melawan aturan apapun untuk melakukan tindakan itu. Cuma itu lagi situasi sosial yang membuat kita seperti itu. Maka sebenarnya kita orang-orang yang sadar. Ya. Berarti sebenarnya gratifikasi di lingkungan kampus itu sebenarnya udah lama ya terjadi, cuman akhir-akhir ini mungkin semakin terjadi yang lebih parah di lingkungan kampus. Maka dari itu butuh yang namanya pengelolaan isu gratifikasi di lingkungan kampus. Nah, jadi mungkin itu aja dulu bincang-bincang kita hari ini mengenai gratifikasi lingkungan kampus. Makasih buat Kak Mamang sama Kak Isna yang sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang kali ini.
Dan aku juga sebagai moderator, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dan lain-lain sebagainya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!